Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondroid Indonesia. Kita berada di sekitar area perempatan Kuningan. Di depan sana terdapat layang LRT Jabodebek yang menghubungkan sisi timur dari arah Pancoran Cawang dan seterusnya menuju ke arah Duku Atas melewati Jalan HR Rasuna Said. Seperti yang kita lihat di depan, layang dari LRT Jabodebek menikung menuju ke arah HR Rasuna Said di atas bentang panjang sebuah jembatan yang melengkung atau long span. Nah, long span tersebut menghubungkan dua pilar di bagian timur dan masuk ke arah Rasuna Said di sisi utara dengan panjang kurang lebih 140-an meter. Bila kita perhatikan tikungan yang ada di depan sana memang agak menyempit sehingga kereta akan mengurangi kecepatan untuk dapat melewatinya dan masuk kembali ke jalur yang lebih lurus. Dari beberapa video Ondroid Indonesia yang sempat kita shoot di area perempatan Kuningan ini, tepatnya di atas long span, maka si kereta akan mengurangi kecepatannya dan menjadi lebih lambat. Kemudian pada saat masuk ke Jalan HR Rasuna Said dari arah Pancoran, maka kereta akan melaju kembali seperti biasa. Sebenarnya di manakah lokasi ini berada? Kita akan rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Untuk melihat lokasi lebih detail serta belokan dari long span yang agak menyempit di sisi perempatan Rasuna Said, maka kita bisa menggunakan peta satelit Google. Dari sisi timur atau kanan merupakan lintas pelayanan dari arah Cawang menuju ke arah Duku Atas dan berbelok ke arah utara masuk ke Jalan HR Rasuna Said. Nah, di perempatan Kuningan inilah terdapatnya bentang panjang atau lengkung atau long span yang menghubungkan sisi timur menuju ke arah utara dan menyambungkan jalur LRT Jabodebek lintas pelayanan Cawang ke arah Duku Atas serta sebaliknya. Bila kita perhatikan agak lebih detail, di sini jalur LRT Jabodebek menjelang perempatan Kuningan agak diserongkan ke kiri lalu menikung ke arah HR Rasuna Said. Nah, disitulah kecepatannya kurang lebih ya di media kita baca 20 km per jam. Tapi yang kita lihat di beberapa video Ondroid Indonesia memang agak melambat. Namun kita tidak bisa mengukurnya secara pasti karena tidak mencobanya. Untuk jalur yang ada di sini dipecah dua, ini adalah lintas pelayanan Cawang ke arah timur Bekasi dan ke arah selatan menuju ke Cibubur. Ya. Di situ juga terdapat belokan yang cukup lumayan sempit dan karena baru saja terjadi split antara dua lintas pelayanan, maka mungkin memang kereta akan melambat di area tersebut. Lalu untuk ke arah Bekasi selanjutnya ketemu stasiun Halim, ya Jati Bening Baru, Cikunir 1, Cikunir 2 tidak ditemukan dari tikungan-tikungan yang menyempit ya sehingga kereta dapat melaju dengan optimal. Jalur-jalur yang kita lihat ke arah Bekasi atau ke arah timur lebih banyak jalur-jalur yang lurus. Tampak juga rangkaian-rangkaian kereta yang tercapture oleh si satelitnya Google. Dan kita melihat ada rangkaian-rangkaian kereta yang serial. Jadi kereta yang pertama dan kereta kedua itu berdekatan. Kemungkinan besar itu stabling pada saat Google melakukan capture. Nah, di bagian ujung ini adalah depo LRT Jabodebek Jatimulya, kemudian terdapat stasiun LRT Jabodebek Jatimulya di mana itu merupakan stasiun paling ujung dari LRT Jabodebek lintas pelayanan Cawang ke arah Bekasi. Kita lihat lagi di sekitar Kuningan, setelah masuk ke Jalan HR Rasuna Said, semua trek itu lurus, bahkan trek juga berada di bawah dari layang Kampung Melayu Karet. Nah, kalau kita terus ke arah utara, nantinya si layang LRT Jabodebek sini akan berbelok ke arah Duku Atas, namun tikungannya tidak terlalu tajam sehingga
kecepatan bisa tetap optimal. Ujung dari jalur LRT Jabodebek di sekitar sini masih berada di Duku Atas yang nantinya sudah direncanakan juga sebelumnya untuk dilanjutkan terus menuju ke barat Jakarta. Tentunya itu akan sangat membantu mobilitas masyarakat warga Jakarta dan warga-warga lainnya yang ada di pinggir Jakarta untuk dapat menggunakan moda transportasi baru yang lebih cepat mencapai ke lokasi-lokasi yang diinginkan di setiap lintas pelayanan. Ini adalah sebuah rangkaian kereta transit dari LRT Jabodebek yang melintas di sekitar Pekayon, Bekasi Barat ya. Meskipun secara geografi ini masuk ke Bekasi Selatan. Untuk melihat kecepatan LRT Jabodebek sebenarnya pada saat normal di sini kita pernah berdampingan dengan LRT Jabodebek, rangkaian keretanya sedang berjalan menuju ke arah stasiun Halim dari arah stasiun Jati Bening Baru dengan kecepatan kurang lebih 70 sampai 80 km per jam. Nah, itu kecepatan normal yang ada di sekitar sini yang kita perhatikan. Namun memang di beberapa lokasi ya untuk berbelok, terutama tadi di sekitar perempatan Kuningan, LRT Jabodebek biasanya akan menurunkan kecepatan lalu menjadi cukup pelan dan mencoba melintasi dari tikungan yang ada. Seperti kita ketahui, LRT Jabodebek merupakan hasil karya dari anak bangsa, kemudian lagi menggunakan teknologi yang baru yaitu GOA level 3 atau Grade of Automation level 3. Jadi semua kontrol terhadap pergerakan kereta itu dilakukan secara remote ya, secara centralized di OCC atau Operational Control Center di Jatimulya. Jadi tidak ada masinis di dalam rangkaian atau transit, yang ada hanyalah train attendants yang bertugas membantu para penumpang di dalam rangkaian kereta agar lebih nyaman dalam menggunakan moda transportasi ini. Baik, di sini kita akan melihat satu rangkaian transit yang baru saja berpapasan dengan transit lainnya dari arah Rasuna Said. Transit ini berasal dari arah Cawang. Kita tentunya tidak mengetahui apakah ini dari arah Harjamukti Cibubur ataukah dari arah Jatimulya Bekasi. Namun pada saat sampai di perempatan Kuningan seperti ini, kereta mengurangi kecepatannya untuk melintasi dari long span yang ada. Nah, kalau kita perhatikan, si kereta ini sebenarnya tidak berhenti, hanya saja mengurangi dari laju kereta untuk dapat melewati area ini dengan lancar. Lalu masuk ke jalan HR Rasuna Said dan kembali meningkatkan speed atau laju dari keretanya. Video ini diambil dengan kecepatan 1:1, jadi kalau kita lihat masih cukup normal ya pada saat si kereta melewati area ini dengan laju kereta yang sudah dikurangi tersebut. Memang area ini, perempatan Kuningan, salah satu dari area yang cukup sulit pada saat konstruksi, mengingat lokasi ini merupakan lokasi yang cukup padat. Sudah ada tol, kemudian juga ada underpass, lalu ada flyover tol ya, lebih tepatnya di situ, dan layang harus lebih tinggi dari tol, kemudian berbelok di area yang cukup sempit. Hari ini tanggal 3 Agustus tahun 2023, rangkaian LRT Jabodebek atau transit si kereta LRT sudah diuji coba oleh Pak Presiden dari stasiun Harjamukti di sekitar Cibubur ke arah Duku Atas. Hasil dari uji coba cukup lancar dan dapat dilewati dengan baik, nyaman dan aman oleh Pak Presiden sampai ke arah Duku Atas. Proses uji coba juga diikuti oleh para pejabat dari kementerian serta Pak Gubernur Jawa Barat. Terdapat juga pesan dari Bapak Presiden untuk tidak terlalu tergesa-gesa mengoperasikan LRT Jabodebek, namun semua yang berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan keamanan dan keselamatan harus diutamakan. Jadi kalau misalnya ada improvement, maka harus diimprove sampai bisa benar-benar ya dapat dioperasionalkan, sehingga nantinya ini akan menjadi moda transportasi modern
yang membantu Jakarta mengurangi kemacetan yang ada, karena memang setiap hari mobilitas para pengguna kendaraan dari arah selatan, dari arah Bogor, Depok, Cibubur dan seterusnya menuju ke arah Cawang ya, masuk kota Jakarta ataupun dari arah Bekasi cukup banyak dan cukup padat pada pagi hari. Kemudian cukup padat lagi pada sore hari menuju ke arah keluar kota Jakarta. Contohnya di mana? Yang kanan ya, yang di dalam tol saat ini cukup padat sekali. Di atas ini adalah stasiun LRT Jabodebek Cawang yang sudah siap untuk diintegrasi dengan halte BNN yang terbaru di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Cawang. Untuk aksesnya sudah mulai di finishing, nampaknya sudah ada lift dan juga anak tangga. Lift dipergunakan nantinya oleh para lansia ataupun ibu hamil serta para difabel atau yang urgent untuk naik ke atas. Kemudian para pengguna lain dapat juga menggunakan anak tangga yang berbentuk zigzag. Jalan yang berada di bawah stasiun LRT Jabodebek di sekitar sini itu sudah diaspal dengan baik dan diberi marka jalan. Baik, ini adalah kepadatan menjelang ke halte Transjakarta yang direvitalisasi di Pancoran Barat. Tampak di bagian kiri ini merupakan rangkaian kereta LRT yang masih diuji cobakan terus oleh para petugas untuk memastikan semuanya menjadi aman, apalagi nanti rencananya akan tetap dioperasionalkan di tanggal 28 Agustus dan diresmikan tanggal 17 Agustus. Jadi operasional masih kurang lebih 25 hari dari hari ini. Jadi menjelang akhir Agustus baru dioperasionalkan dan dibuka untuk umum nampaknya. Di bagian depan sana itu adalah stasiun LRT Jabodebek Kuningan, merupakan stasiun LRT paling pertama selesai di area lintas pelayanan Cawang ke arah Duku Atas. Sedangkan yang Cawang tadi merupakan stasiun paling akhir selesai nampaknya, karena mungkin stasiun ini adalah stasiun interchange, jadi persiapannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan stasiun sebelumnya. Lalu juga ada lebih banyak entrance dan tentunya diintegrasikan dengan halte Transjakarta yang ada di bagian bawah. Area yang ada di samping stasiun LRT Jabodebek Pancoran yang kosong itu adalah area precast atau precast yard atau PY. Jadi di sana terdapat dahulunya adalah tempat untuk mencetak beton-beton U-shape girder yang dipergunakan di bagian atas ini untuk menjadi dasar dari pemasangan rel LRT Jabodebek. Tampak tulisan sudah dipasang di stasiun LRT Jabodebek Pancoran dengan kode CB05 dan BK05. CB adalah lintas pelayanan Cibubur, BK adalah lintas pelayanan Bekasi. Jadi stasiun ini memang dilewati oleh dua lintas pelayanan, baik itu dari Duku Atas ke arah Cibubur ataupun Duku Atas ke arah Bekasi. Untuk akses menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Pancoran sudah disiapkan di sisi selatan, kemudian di sisi barat itu juga ada akses yang diintegrasikan dengan JPO yang sudah ada, dan JPO tersebut tersambung dengan halte Transjakarta Pancoran Barat yang sedang direvitalisasi. Dan area revitalisasi ini membuat jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju Kuningan agak padat, cukup padat lebih tepatnya pada pagi hari. Di bagian kiri kita juga lihat kotak-kotak, di sana sedang ada pekerjaan untuk proses peningkatan kualitas pencahayaan di sepanjang jalur LRT Jabodebek, karena nantinya jalur itu akan dipergunakan oleh para pejalan kaki di selama operasional, jam operasional LRT Jabodebek, terutama juga pada malam hari sampai ke mungkin dini hari dan pagi hari. Nah, ke arah depan itu akan menuju ke arah perempatan Kuningan. Di sini memang si layangnya agak sedikit berbelok, namun tentunya tidak begitu tajam, masih dalam koridor yang lurus ya. Yang kita dengar dan baca di media adalah belokan dari perempatan Kuningan merupakan salah satu dari desain yang salah atau salah desain, dan itu menjadi viral. Ya, semoga juga menjadi masukan bagi para pembuat layang konstruksi ya. Kita tidak tahu secara detailnya, agar nantinya bisa lebih baik lagi ke depan, karena memang angkutan atau moda transportasi modern seperti ini dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat angkutan-angkutan yang ada, terutama angkutan massal, itu sangat terbatas dan pergerakan masyarakat
sudah cukup sangat tinggi dan membuat angkutan moda tersebut menjadi padat dan tidak lagi nyaman. LRT Jabodebek merupakan hasil karya anak bangsa pertama kali untuk membangun dan merealisasikan dari moda transportasi modern yang menyambungkan kota Jakarta dengan kota-kota satelit lainnya demi untuk mempercepat pergerakan dari masyarakat yang hendak menuju ke dalam kota, baik itu bekerja atau untuk kepentingan lainnya dengan cepat dan nyaman. Baik, di depan sana ya kita sudah akan sampai ke perempatan Kuningan. Kita akan naik ke arah flyover Kuningan menuju ke arah Semanggi. Terdapat satu rangkaian kereta yang berjalan di sisi atas dari longspan atau bentang panjang jembatan lengkung yang menghubungkan sisi Rasuna Said dan juga sisi Gatot Subroto. Tampak kereta di sini berpapasan dengan kereta yang lainnya dengan tujuan berbeda. Cukup normal sebenarnya pergerakannya. Mungkin mudah-mudahan nanti ke depannya ya untuk tikungan-tikungan dapat dibuat lebih lebar ya sehingga pergerakan kereta makin cepat. Dan kita sudah melewati flyover Kuningan dan terus ke arah Gatot Subroto. Di sini tidak ada layang LRT Jabodebek, jadi untuk menuju ke arah Semanggi menggunakan LRT Jabodebek, maka para pengguna dapat turun tadi di stasiun LRT Jabodebek Pancoran Barat, nanti pindah moda transportasi menggunakan LRT Jakarta seperti jurusan PGC arah Pluit ya, dan juga koridor-koridor lainnya yang dapat lewat di sekitar sepanjang jalan Gatot Subroto menuju ke arah Kuningan. Baik, kita lihat kembali di sini ada satu rangkaian kereta atau trainset dari LRT Jabodebek yang akan berbelok ke arah HR Rasuna Said. Nah, proses uji coba ini kita perhatikan setiap hari ya, semakin banyak uji cobanya dan tentu untuk semuanya memastikan dari segala sesuatunya, baik itu konstruksi ataupun dari sistem operasional dan lainnya dapat berjalan dengan lancar sebelum dioperasionalkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Untuk kita ketahui bersama, lengkung dari belokan layang LRT Jabodebek di sekitar sini telah selesai dari tahun 2019. Kemudian juga sudah dilakukan uji coba dan juga asesmen terhadap kekuatan, keamanan, dan kenyamanan dari jembatan dan sudah mendapatkan sertifikasi dari PUPR. Satu lagi yang sempat menjadi viral adalah spek dari kereta atau trainset yang berbeda-beda sehingga software harus disesuaikan. Nah, ini kemarin mungkin yang kita tunggu. Ya oke, nampaknya si rangkaian trainsetnya mulai kencang kembali ya setelah masuk ke HR Rasuna Said. Jadi software kemarin sempat ada perbaikan, mungkin itulah yang perlu disesuaikan dengan spek kereta yang ada sehingga proses GOA-nya dapat berjalan dengan lebih smooth dan lancar. Kita akan pantau bersama, semoga nanti tanggal 28 Agustus dapat dipergunakan. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.